Sidoarjo. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 3.1.A9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 semboyan, yakni Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Imadyo Mangunkarso di tengah memberikan semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, sangat berpengaruh terhadap bagaimana pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Karena dengan nilai-nilai Pratap Triloka tersebut, seorang guru dapat mengambil keputusan yang berpihak kepada murid secara tepat. Dengan menggali potensi pada murid dan menghargai keunikan pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam pada diri kita sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Karena nilai-nilai yang tertanam pada diri kita tersebut telah mendarah daging dan menjadi kebiasaan serta landasan dalam perilaku kita sehari-hari yang tentunya menjadi pedoman kita dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tersebut ibaratkan gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam air, yang merupakan alam bawah sadar kita. Oleh karena itu, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tersebut sangatlah penting untuk setiap keputusan yang kita ambil. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Kegiatan terbimbing yang kami lakukan pada materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran kami, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kami ambil. Kegiatan tersebut sangat membantu kami untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan yang baik itu melalui model coaching Tirta, agar kami selaku guru yang berperan sebagai seorang coach dapat menggali potensi yang ada pada diri coachee, sehingga coachee dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dalam melakukan coaching, tentunya 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sangat bermanfaat bagi kami selaku coach untuk menuntut seorang coachee untuk memecahkan permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan efektif sehingga tidak akan ada lagi keraguan dalam pengambilan keputusan tersebut. 4.
bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Karena dengan mengetahui dan memahami 5 KSE seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mudah dalam mengambil sebuah keputusan yang baik dan berpihak kepada murid dengan kesadaran penuh atau mindfulness demi kesuksesan dan masa depan murid. Dan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus kepada masalah moral dan etika memang akan kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Seorang pendidik akan selalu berpedoman kepada nilai-nilai yang sudah tumbuh dalam dirinya dalam pengambilan sebuah keputusan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pembahasan kasus di modul ini terdapat banyak kasus yang biasanya terjadi dan mungkin saja pernah kita alami. Pembahasan studi kasus tersebut dapat memberikan petunjuk kepada kita sebagai seorang pendidik agar tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak dengan mempertimbangkan pengujian 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai seorang pendidik. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan adanya keputusan yang tepat, maka lingkungan kita akan menjadi positif dan tujuan akan tercapai. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka kita harus dapat mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus menganalisanya terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga hasil keputusan yang kita ambil dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak. 7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, yakni masih ada keputusan yang tidak berpihak kepada murid dan masih ada para guru yang masih kaku dalam mentaati peraturan. Pastinya paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak warga sekolah dan telah mendarah daging akan menjadi tantangan yang berat. Namun, hal ini bukan berarti kami, para CGP, tidak mampu mengatasinya. Pasti ada peluang, dan kami harus berjuang
demi pendidikan yang berpihak kepada murid. 8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan yang kita ambil sangat berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah agar dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada para murid, dan hal ini dapat kita lakukan dengan memerdekakan mereka. Merdeka belajar berarti para murid bebas untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat dan kebutuhan belajar mereka, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jadi, keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan dan potensi mereka. Oleh karena itu, keputusan yang diambil tidak berdasarkan alasan emosional dan unsur subjektif saja, tetapi melalui beberapa tahapan seperti 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jika keputusan yang diambil sudah tepat, yakni dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kodrat dan akan terpenuhi kebutuhannya. Keputusan yang tepat tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan murid dan mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yakni kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat yang dibarengi dengan kemampuan mengelola dan menyadari aspek sosial, emosional, dan coaching harus dikuasai oleh guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran, karena hal ini sangatlah penting terhadap pendidikan yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberikan semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Nilai-nilai Pratap Triloka dan nilai-nilai kebajikan pada diri seorang pendidik dapat mempengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat yang berpihak kepada murid dengan pengajaran yang memerdekakan murid dan dengan menggali potensi murid melalui model coaching Tirta dan menghargai keunikannya. Keputusan tepat tersebut diperoleh dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang hasilnya dapat berpengaruh terhadap keberhasilan murid, yakni untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta pastinya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Demikian koneksi antar materi
modul 3.1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ba, ba, ba.